Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Kita boleh bersyukur pada hari ini dapat berjumpa kembali untuk menerima sapaan firman dalam saat teduh kita, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Saya akan mengajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami masih boleh menikmati kasih setia Sang Gembala kami, Yesus Kristus, dan juga pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami boleh kembali diingatkan untuk datang menghampiri-Mu, menerima sapaan firman-Mu. Berkenanlah Engkau berfirman kepada kami, urapi kami ya Tuhan, baik Tuh hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua kami dimanapun juga yang akan mengikuti program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua itu bicara mengenai doa jemaat. Ya memang Alkitab berkata ya rumahku ya akan disebut rumah doa. Ini mengingatkan kita semua bahwa hidup kita adalah sebuah persembahan di hadapan Allah ya, untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya. Kita membaca, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka sebenarnya doa itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, karena sebagai orang percaya kita menyadari akan kuasa doa. Yang doa yang sungguh-sungguh itu besar khasiatnya. Juga kita sebagai orang Kristen diajari ya, agar kita selalu memulai segala sesuatu dengan doa, mengerjakan segala sesuatu di dalam doa. Ya, jadi kita mendoakan apa yang akan kita kerjakan dan kita mengerjakan segala sesuatu dengan doa. Ya. Kalau
kita memang mengharapkan adanya campur tangan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Ada seorang tokoh gereja, ini tokoh reformasi, Martin Luther. Dia pernah berkata bahwa menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Jadi to be a Christian without prayer is not more possible than to be alive without breathing. Maka itulah kenapa kemudian kita merumuskannya bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi bayangkan kalau kita bisa tahan nafas untuk beberapa menit saja. Tapi memang ada keunikan, banyak orang Kristen dalam kehidupan rohaninya bisa tidak bernafas berbulan-bulan. Nah, jadi dalam doa sebenarnya itu kita berkomunikasi secara pribadi dengan Allah, dan juga ada doa bersama secara corporate. Hari ini kita membaca dalam surat dari Rasul Paulus kepada Timotius yang memberikan nasihat, yaitu tentang bagaimana orang Kristen itu harus hidup dalam doa. Jadi doa itu adalah merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi doa itu Alkitab berkata senantiasa. Jadi doa bukan karena ada waktu atau sewaktu-waktu atau bahkan karena memang ada kebutuhan. Bapak Ibu, Rasul Paulus mendorong Timotius supaya menggerakkan jemaat untuk menaikkan permohonan, doa syafaat. Nah, ini menjadi bagian dari tata ibadah pada umumnya dari orang Kristen. Dan juga ucapan syukur. Ucapan syukur. Jadi doa senantiasa, mengucap syukur senantiasa, karena itu yang dikehendaki oleh Allah dalam Alkitab. Nah, sehingga kalau memang kita jujur, tulus, mau hidup berkenan kepada Allah, nah hal-hal seperti inilah yang kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi semua yang kita doakan, semua yang kita pohonkan kepada Tuhan, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi kita, tetapi Alkitab berkata untuk semua orang. Bagian yang lain Alkitab mengajarkan bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang. Bagaimana kita sebagai orang percaya boleh hadir menjadi alat berkat dari Tuhan untuk semua orang. Dan saya sangat percaya kalau kita memang punya kerinduan hati yang tulus untuk menjadi berkat bagi semua orang, tidak mungkin
Tuhan tidak berkati kita. Ya, tidak mungkin. Ya. Nah, kenapa kita harus hidup ya, juga peduli dengan semua orang? Ya. Nah, supaya ya, kita dapat hidup tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Ya. Jadi dengan mendoakan, ya, maka sebenarnya itu adalah merupakan wujud dari kepedulian kita dan kesaksian hidup kita. Dan selain itu, ya, yang kedua, karena sekali lagi itulah yang dipandang baik dan berkenan kepada Allah. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan itu ya juga merupakan ungkapan dari kerinduan hati Tuhan, yang juga kerinduan hati kita ya, untuk menyelamatkan semua orang berdosa ya, melalui karya Kristus Yesus ya, dan dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi cara yang paling efektif untuk menjangkau, untuk memenangkan, untuk mencari yang tersesat dan menemukan yang terhilang, ya doa. Ya, doa yang bisa mengubah hati orang. Ya, doa yang bisa membuka hati orang. Bukan karena pinternya kita menginjili. Ya. Nah, dan Paulus juga menegaskan ya, bahwa karena itulah, karena alasan inilah dia juga dipanggil ya, dan ditetapkan sebagai pemberita, ya, sebagai rasul Allah. Dan hal yang sama juga berlaku bagi setiap hidup kita. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita semua adalah utusan-utusan Kristus. Kita semua adalah surat Kristus yang terbuka buat dunia ini. Ya, jadi ketika kita berdoa bagi orang lain, kita berdoa untuk para pemimpin kita. Ya, kita berdoa untuk bangsa negara, untuk tetangga, untuk keluarga, pokoknya untuk semua orang. Nah, sebenarnya itulah doa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Sehingga melalui itu semua, ya sekali lagi, ya, kita bisa menjadi saksi yang memberitakan keselamatan dan kasih Allah. Nah, itu ya, jadi betapa luar biasanya ya dampak ya kuasa dari doa kita. Ya. Nah, jika kita memahami ya, pentingnya doa, bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandangnya Allah sendiri sebagai pusat dan tujuan doa kita. Maka seharusnya kita menjadi orang-orang Kristen yang antusias, yang senang. Ya. Saya kerap kali membaca ya apa itu istilahnya ya, data pribadi ya. Mungkin sekarang agak kurang populer ya, dulu waktu zaman saya ya, seusia saya ya, remaja. Nah itu selalu ada apa ya,
saling menukar data pribadi, ya biodata, apalah namanya ya, nama, tempat, tanggal lahir, ya. Dan di situ biasanya ada satu, ya, yaitu hobi, hobi, ya. Nah, ada ya, ya, termasuk saya juga belum mengerti pada waktu itu. Ya. Nah, ada orang hobinya berdoa. Ya, hobinya baca Alkitab, enggak ada. Ya. Nah, padahal kan sederhananya istilah hobi itu kan sesuatu yang kita senangi ya. Tapi enggak ada orang Kristen ternyata yang menyenangi doa ya, termasuk saya ya pada waktu itu. Ya. Nah, karena saya tidak pernah menulis Pak ya, hobi saya berdoa ya. Oh, hobinya makan bakso, hobinya nonton film, ya, hobinya berenang ya. Tapi tidak ada ya, kita terpikir ya, termasuk saya ya. Nah, mungkin saya setelah jadi pendeta ya mungkin ya oke lah ya. Tingkat kerohaniannya mungkin ya semakin ditingkatkan melalui proses ya. Nah, maka saya menemukan, wah, mestinya hobi kita orang Kristen tuh yang pertama adalah doa, ya baca Alkitab. Ya. Sehingga saya punya prinsip ya kita boleh baca apa saja. Ya, tapi jangan pernah kita lupa baca Alkitab. Nah, ya Bapak Ibu, ya, percayalah bahwa sebenarnya kehidupan doa kita itu tidak akan pernah membosankan. Ya, tapi ya tahu sendirilah ya kalau jemaat ya, bahkan maaf juga ya hamba Tuhan sekalipun ya kalau diajak berdoa ya rasanya dia sudah ya bagaimana ya sudah lebih lah ya, sudah lebih, tapi kan kenyataannya toh tidak juga ya. Jadi kami juga ya, saya pribadi ya sebagai hamba Tuhan juga ya punya komunitas-komunitas doa ya, sekota, seprovinsi, bahkan seluruh Indonesia ya. Ya, jadi kita mengapresiasi ya, jaringan doa ya yang ada ya, ya memang ya pelayanan pekerjaan Tuhan, penggembalaan dalam gereja ya itu kan semua ya tentu kekuatannya ada di dalam doa. Ya toh? Ya. Nah, tapi kan kenyataan banyak orang memungkiri kekuatannya. Sehingga banyak orang yang kemudian menjadi lemah. Ya. Nah, jadi mari Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, ya mulai hari ini ya mari kita ambil waktu khusus. Ya, luangkanlah waktu untuk selalu berdoa ya buat anggota keluarga kita, rekan sekerja, rekan sepelayanan, ya sahabat, ya bahkan juga ya kolega, ya mitra kerja, mitra bisnis, mitra pelayanan, ya, ya dan juga tentu ya tetangga-tetangga kita. Ya, dan juga utamanya ya para pemimpin gereja, tokoh masyarakat, ya pimpinan perusahaan tempat di mana kita bekerja, ya pimpinan ya tempat di mana kita bergereja, berjemaat. Ya. Ya. Nah, jadi nggak ada istilah orang itu kehabisan pokok doanya. Ya, karena saya percaya ya, kendati pun kita punya 1000 lidah itu katanya, tapi tidak cukup untuk mengungkapkan ya sebuah doa. Ya.
Dan bahkan Tuhan Yesus juga mengajari murid-murid untuk berdoa. Ya, karena memang Tuhan lebih melihat pada hati sang pendoa dibandingkan kalimat atau ucapannya. Ya. Tapi kita harus mengucapkan doa kita karena kita juga menyadari Tuhan membutuhkan pengakuan kita. Ya, pengungkapan isi hati kita, kerinduan hati kita. Ya. Dan mari kita akan menantikan pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita akan melihat tanda-tanda ajaib yang Tuhan kerjakan melalui doa-doa kita. Nah, itulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan. Itulah yang menjadi pengharapan. Nah, dan kita harus berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman. Dan juga hati yang mengasihi Tuhan dan sesama kita. Nah, kita mulai apalagi menjelang pergantian kepemimpinan yang dalam waktu dekat ada event-event politik di negara kita. Nah, kita mulai gerakkan kita mulai mengadakan gerakan doa dimanapun kita berada, sesuai dengan waktu yang terbaik yang dapat kita berikan untuk duduk di bawah kaki Tuhan, bersaat teduh, mendengarkan firman dan berdoa, berdoa untuk banyak hal, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dan kita boleh tetap tegak berdiri di tengah berbagai badai kehidupan, dan kita akan tampil menjadi orang-orang yang menang dan bahkan lebih dari para pemenang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk pengajaran firman-Mu. Memotivasi, membangkitkan semangat kami untuk berdoa. Karena doalah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati program pelayanan ini, sehingga semakin banyak orang yang boleh diubahkan, dipulihkan, dan dibangkitkan iman percaya mereka di dalam menghadapi setiap situasi dan keadaan. Sebagaimana Tuhan janjikan buat kami, bahwa Engkau akan menyertai kami di setiap situasi, di setiap keadaan, sampai selama-lamanya. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Karuniakanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, berkat yang akan mencukupkan kami dalam memenuhi segala kebutuhan kami, dan juga boleh menjadikan kami sebagai alat berkat Tuhan buat semua orang, terutama melalui doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu, amin.